1 juta sebulan cukup. Support 147.000 kali 9, 1.323.000. MPASI Romina 16 nggak cukup sih kalau gaji tadi segitu. Diapers 95.000 kali 6, 570.000. Skincare bayi 465.000. Kocak. Tisu basah dan kering nggak cukup kalau duit segitu. Nggak cukup dong. Belum ini buat makan minum, ini baru buat keperluan bayi, dede bayi doang ini. Belum nanti kalau lu pengen ada waktu me time bareng istri lu pengen ngajak nonton, ngebelanjain dia. Anakku full support, cocoknya cuma Morinaga. Pengeluaran kurang lebih 5 juta per bulan. Ternyata biaya punya anak nggak dikit. 5 juta support doang. Hai. Oke. Penyesalan aku sok-sokan dekor kamar kontrakan tanpa riset dulu. Kenapa? Lu dimarahin sama ibu kos lu? Atau lu udah dekor bagus-bagus malah diusir apa gimana ini? Udah ngecat capek-capek, hasilnya jadinya kayak gini, bercak di sebagian tembok. Oh, bukan diusir ya, tapi hasilnya aja yang kurang menarik. Ya gimana ya harusnya emang ya? Ada prepare sebelum dicat apa gimana sih? Bukannya diamplas dulu nggak sih kayak gitu? Ya menurut gue yang nggak tahu sih kayak gitu. Berharap dekor kamar estetik tapi gagal karena kamarnya lembab. Ya sih. Nah kan iseng dikontenin, rame banyak kasih masukan dan pakai apa nih, dehumidifier. Oh iya yang filter ruangan itu ya. Setelah cari tahu ternyata dehumidifier itu alat buat nyerap kelembapan ruangan. Keren ya. Setelah research aku memutuskan buat pakai dehumidifier dari Notale. Dibacanya bener nggak sih? Kaget baru beberapa jam airnya udah segitu. Banyak ya, ternyata lembab juga ya ternyata ruangannya ya. Ini hari kedua airnya terus nambah, selembab itu ternyata kamarku. Banyak cuy. Setelah 3 hari ini before, bercak lembabnya kelihatan banget. Udah nggak separah kayak sebelumnya guys. Berdampak banget ya ternyata ya. Dan ini afternya, bercak lembabnya sudah mulai memudar. Nah kan, oh itu ternyata berdampak banget ya kalau dari ruangan yang terlalu lembab kayak gini ya. Makasih teman-teman yang udah nyaranin pakai dehumidifier. Bener-bener ngebantu ngurangin kamarku yang lembab. Kita bisa dikasih masukan ya, yang positif ada, yang negatifnya juga ada. TikTok tuh sebenarnya gudangnya banyak hal lah. Mau cari kekayaan di sana bisa. Barangkali ada yang bingung bedain humidifier melembabkan, dehumidifier menyerap lembab. Banyak namanya. Air purifier buat steril udara, air cooler penyejuk udara, air conditioner pendingin udara. Lika-liku my girl's birthday. Uang udah terkumpul. Gas kita beli kado buat Ayang. Ini aku mampir ke Mr. DIY pas habis nonton sama dia. Ini aku beli paper bag pas sama dia habis nonton. Jadi dia tahu deh. Nah terus kadonya dari mana? Kan udah tahu. Karena aku bingung beli kado apa, jadi aku pesan online aja. Beli sepatu sama jam tangan. Sengaja hitam biar couple. Oke. Berapaan ya harganya kalau kayak gini ya? Ini aku tahu nih jam tangan ini nih. Aku tahu. Sepatunya udah datang, bagus banget, cantik kalau dipakai sama dia pasti suka. Jam tangan juga udah datang, aku request kartu ucapan juga. Karena aku sama dia udah lama, jadi aku beliin dia cincin buat promise ring. Walaupun bukan emas, pasti dia suka. Ini hal-hal kecil yang bikin kita jadi senyum-senyum sendiri kayak gini tuh. Cincinnya udah datang, cantik banget. Banyak juga ya preparing kayak gini ya. Kecil perintilannya ya. Ini effort banget sih, sumpil. Ini aku beliin boneka buat dia pas Pulsek. Pulsek kata pulang sekolah. Oh masih sekolah. Dia tahu, nggak apa-apa lah ya. Banyak ya. Tabungan lu banyak cuy, masih anak sekolahan nih. Dan hari esoknya pulang sekolah aku sendiri cari barang yang lainnya. Belum selesai, kocak masih ada banyak nih. Nah sekalian aku beliin dia flower. Emang lo ya totalitas kocak. Cantik, bunganya aku pilih sendiri dan request tulisan ucapan juga. Hehe. Ini umur berapaan sih lu? Tabungan lu banyak ya. Dulu gua sekolah dapat uang sangu gua berapaan dulu ya? 5.000, 2.000 mungkin ya. Aku pesan kue dari H-1 dan untungnya bisa. Ini pokoknya dari A sampai Z lu udah komplit banget ya. Udah totalitas. Kadonya udah kumpul dan aku mau OTW jemput dia pas hujan-hujanan. Habis maghrib waktu itu nggak ada fotonya. Soalnya buru-buru. Takutnya keburu malam soalnya besoknya sekolah. Sumpil lu tabungan lu banyak, kocak dah. Lu sehari dapat sangu berapa sih bisa nabung segini banyaknya? Alhamdulillah surprise lancar dan dia seneng banget. Oke.
Ngalah-ngalahin kita yang udah kerja. Ini kocak banget banget ya hadiahnya ya. Dan semoga lu langgeng ya kayak gini ya. Sekian Lika-Likunya. See you di Lika-Liku berikutnya. Sumpah lu banyak banget kadonya ngalahin kita nih yang udah kerja nih. Kita yang udah kerja nih paling cuma satu doang gitu. Kadonya udah cukup gitu kan. Udah ngerasa ini anak sekolahan. Kocak, ini anak sekolahan. Anak sekolahan. Ini emang udah nggak main-main zaman sekarang ini. Kocak nih ngalahin kita nih yang udah kerja. Masih sekolah tapi udah dikasih promise ring. Woi, gua kalah anjir. Nah ini masih zaman sekolahan cuy. Kalau emak bapak lu tahu bagaimana ceritanya ya. Semoga lu langgeng sih ya. Iya sih ada sih yang dari sekolah, dari SMA nih sampai dia merit mungkin udah selesai kuliah kayak gitu mungkin ada. Tapi nggak banyak. Semoga lah lu bejo lah ya. Wah, gara-gara videonya viral, sepatu Price Ziu Adora yang ukuran yang kecil sold out semua. Nah, lu harus minta fee nih. Gua dulu sama mantan-mantan dikasih promise ring tapi nggak ada yang jadi. Nah kan, ini belajar dari suhu-suhu kalian ya. Malah sama suami sekarang sukses langsung merit. Nah ini promise ring. Ini zaman SMA udah dikasih, belum apa-apa, lu belum tahu rasanya manis asin pahitnya kehidupan yang sebenarnya. Parah cuy. Tolong. Membiasakan diri tanpa kamu lagi kompor gas. Kok membiasakan diri tanpa kompor gas? Lu udah nggak mau masak-masak lagi? Mau order online doang kok gimana? Atau ganti ke kompor listrik? Membiasakan diri tanpa gas melon lagi. Lagi limit ya. Ku paksa hati menerima pakai kompor listrik karena nggak ribet, no drama. Karena harus war gas melon sambil bawa kakak dan KTP. Ya gila juga sih zaman-zaman sekarang ini ya. Beli gas aja nih kayak kita beli kayak orang ngantri di rumah sakit gitu, harus bawa fotokopi KTP, kakak. Sungguh ini ternyata nyaman banget. Love you kompor listrik Samono. Ternyata kamu sesimpel itu. Ini gua jadinya promosi ini jadinya nih. Tapi ya sih lebih praktis nggak sih kalau kayak gini tuh pakai kompor listrik. Tapi agak lama nggak sih untuk matangnya apa bagaimana? Aku kira kamu seboros itu, Sam. Ternyata kamu sehemat itu. Si melon suka tiba-tiba habis sendiri padahal lagi jarang masak, entah menguap ataupun bocor. Makasih ya, Sam, udah hadir di hidup aku. Pasutri baru nih, cocok nih kayaknya nih. Ya gue juga bingung ya zaman-zaman sekarang ini kenapa kok ribet-ribet banget ya beli gas melon kayak gitu ya. Masa ya harus KTP kakak kita bawa terus ngantrinya nggak ngotak banget, panjang banget. Ada yang sampai pingsan ya kalau nggak salah kemarin tuh ya. Nggak ngotak banget dah. Tapi bohong. Aku senang banget. Alhamdulillah hari ini suami aku bawa pulang uang 135.000. Banyak sekali. Beliau pulang dengan sumringah sambil cerita, hari ini lumayan ada 7 orderan masuk. Walaupun tarifnya kecil-kecil karena jaraknya dekat. Ini kamu pegang semua buat besok ya. Aku pun ikut cerita. Aku juga senang. Tadi abis nyuci baju dikasih upah ini 30.000. Eca teriak hore. Terus tadi aku diajak mau nasi uduk. Nggak jauh dari kontrakan. Seneng banget kalau ketemu sama tulang rusuk, kalau ketemu sama pasangan yang memang mensyukuri kondisi kita satu sama lain, dengan bersyukur dengan keadaan kita dan saling support. Kayaknya bakalan bahagia banget ya sih. Aku tahu kamu kurangnya apa, kamu tahu aku kurangnya apa, kita sama-sama melengkapi dan mau untuk berjuang bareng. Wait a minute. Dibikin nangis sama Reval Hadi. Kenapa? Cinta tak pernah tepat waktu. Dibikin nangis, sesak sampai ke hati parah. Filmnya bagus banget, relate banget, pernah banget di posisi itu. Cinta tak pernah tepat waktu. Mantap sembab banget. Bukannya kita nggak mau untuk mensegerakan bersama seseorang yang kita sayang. Tapi gimana ya? Kita sadar diri kalau kita nekat membawa dia ke kehidupan kita yang masih berantakan ini, takutnya dia juga bakalan sengsara. Dan yang ada cuma memberatkan dia doang. Lebih baik tahan sebentar, kita coba berusaha supaya nanti saat dia masuk ke kehidupan kita udah punya beberapa hal yang bisa kita berikan ke dia. Cinta tak pernah datang tepat waktu. Dia datang pas mau nikah. Dia bilang, kok aku mau nikah secepat itu ya. 25% ada rasanya sesal, 75% hanya melanjutkan. Dan aku merasa nggak enak. Kenapa dia bisa kayak gitu? Aku juga suka sama dia karena memang sesulit itu mencari seseorang seperti dia. Tapi karena janur kuning sudah melengkung, tidak ada pilihan lain kecuali ikhlas.